Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu-ibu sekalian, pada pagi yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat. Kita dalam waktu kurang lebih sampai nanti jam 10 sekaligus nanti dengan tanya jawab langsung dan tertulis, kita akan membahas buku yang baru kami rilis, yaitu 25 langkah bisa sholat. Namun ini masih dicetak terbatas terlebih dahulu karena sebenarnya buku ini versi buku saku. Tapi setelah saya lihat mungkin ada yang sepuh-sepuh ingin versi besarnya, juga nanti akan disediakan versi besar seperti ini. Namun asalnya ini buku saku biar praktis untuk dibawa dengan jumlah halaman yang sama. Mungkin nanti yang cetakan yang asli tercetak cuma ditambahkan beberapa halaman penting saja, tidak ada pada cetakan ini. Baik, bisa dilihat dari kata pengantar. Segala puji bagi Allah SWT, salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini berisi panduan wudu dan sholat secara ringkas. Bahasanya dimuat meninggalkan penyebutan mayoritas dalil di luar dari kebiasaan penulis. Jadi biasanya kami sebutkan dalil-dalil yang ada, yang ini biasa dilihat dari tulisan-tulisan kami. Namun kali ini dalil-dalil yang ada tidak kami sebutkan karena tujuannya adalah untuk mengajarkan orang awam wudu dan sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap memandang pendapat para ulama. Buku ini berusaha mengamalkan hadis dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Washollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita dalam hadis ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal sholat. Adapun yang ingin menelusuri dalil-dalil bahasan wudhu dan sholat secara lengkap bisa membaca di website rumaiso.com. Ya, jadi di website saya sudah disebutkan dalil-dalil ini lengkap sekali. Ada 2 bahasan sebenarnya saya bahas. Dulu saya pernah nulis pembahasan sifat sholat Nabi, ada sekitar 30-an serial. Terus yang baru-baru ini saya susun ulang lagi dari pembahasan kitab Manhajus Shalikin dari sisi pandangan mazhab Hambali. Di pembahasan yang ini juga sudah sampai pada pembahasan sekarang tasyahud akhir. Saya lagi bahas secara pelan-pelan sampai tasyahud akhir. Nah, pendapat yang ada dalam buku ini merujuk pada mazhab Syafi'i dan Hambali dengan memandang manakah dalil yang lebih kuat. Jadi saya tidak meninggalkan pendapat madhab. Jadi nanti di bagian akhir di buku ini akan ditulis rukun sholat, kemudian perihal pembatal sholat, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Ini merujuk pada mazhab Syafi'i. Jadi tinggal mempertimbangkan beberapa dalil saja yang dirasa kuat, yang itu dijadikan standar atau rujukan dalam pendapat ini. Nah, semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajahnya. Semoga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Semoga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Baik, sekarang kita mulai cara wudhu. Di sini ada 9 cara. Saya sebutkan cara dulu lebih lengkap. Saya ulas, nanti bisa perhatikan gambar juga di situ sambil nanti
setelah ini nanti ada yang saya minta dari bapak-bapak untuk praktekkan cara wudhunya. Kita belajar lagi seperti belajar TPA dulu. Ya, nggak masalah. Mau belajar yang benar ya kayak gitu. 1, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Niatnya cukup dalam hati. Artinya niat itu, karena niat itu maksudnya adalah al-qasdu, keinginan, kehendak, tanpa mesti dilafadzkan. Walaupun ulama belakangan dari mazhab Syafi'i dan Hambali anjurkan untuk lafadzkan, namun yang lebih tepat tidak dilafadzkan. Terus setelah itu, setelah niat, membaca basmalah. Basmalah di sini maksudnya bismillah. Di sini tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Manut pada dalil. Gak usah ngeyel-ngeyelan di sini, gak bisa ngeyel-ngeyelan. Ustadz kan baiknya, afdolnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya itu menurut bapak, menurut ibu. Ya, kalau menurut dalil enggak. Dalil suruh tasmiyah, ya, dalil suruh baca bismillah ya bismillah. Yang mulainya dengan bismillah. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Telapak tangan, ya, 3 kali. Ini lebih-lebih ditekankan saat bangun tidur malam. Itu lebih ditekankan lagi. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingatkan tentang keadaan kita saat tidur. Tangan ini kan biasa jalan-jalan kemana-mana. Maka beliau itu katakan, karena kalian la tadri aina batat yadu. Kalian itu tidak tahu di mana tangan kalian itu jalan-jalan semalam. Gak perlu dijawab, Bu, sudah tahu. Karena ada di sini peluang untuk tangan ini kotor, zon ada najis atau ada sesuatu yang kotor, maka kalau ibu atau bapak bangun terus itu ada wadah, ada ember besar ini ya, jenengan celupkan ini tangan. Nah, takut mempengaruhi air ini. Maka caranya gimana? Itu tadi pakai kran, ya, bisa pakai kran untuk cuci tangan. Walaupun penggunaan kran ini tidak ada di masa Nabi. Kran itu belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada. Kalau prakteknya Nabi malah pakai ciduan. Kalau mau hemat-hemat ya pakai cara itu paling mudah. Ya paling hemat. Kalau sisi paling hematnya itu. Soalnya kalau pakai kran, biasanya gimana kalau kran? Biasanya dibuka full. Ya, terus ada saat untuk dimatikan, jenengan gak matikan. Mau ambil air, mau basuh muka kan sebenarnya masih ada peluang untuk matikan, ya kan? Namun dialirkan terus, sudah tumpah itu air terus, itu ngalir terus, itu tidak tertampung, tidak dimanfaatkan lagi, boros. Maka lebih hematnya ya menggunakan ciduan tadi. Namun kalau menggunakan keran nggak masalah, yang penting bisa hemat, kerannya dikecilkan. Kadang mau beralih kepada mengusap kepala misalnya dimatikan dulu gitu. Terus yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan lalu masukkannya ke dalam mulut, berkumur-kumur atau matmadah. Ya, melakukan kumur disebut matmadah. Separuhnya untuk mulut dan menghirupkannya ke hidung. Nah, separuhnya untuk hidung. Separuh-separuh ya. Kalau yang biasanya bapak ibu lakukan, mulut sendiri, hidung sendiri, boros. Pak, Bu, ini sudah ringkas 3 ciduan loh ini. 3 ini sudah ringkas. Jenengan kalau pakai 3 mulut, 3 hidung kan, 6. Boros. Kalau ini tadi cara Nabi gimana? 3 untuk mulut, 3 untuk hidung disatukan. Jadi cuma 3 saja, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Caranya gimana tadi? Ambil tangan kanan, masukkan kan, kumur-kumur, ya. Terus separuh lagi, ya ini dibuang. Terus separuh lagi untuk hidung, dihirup, terus dikeluarkan dengan tangan kiri.
sekaligus melalui satu ciduan. Lihat sini ada keterangan, satu ciduan, separuh air untuk berkumur-kumur dan separuhnya untuk hidung. Kemudian air tersebut dikeluarkan istinsar dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ulang lagi, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ulang lagi, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kalau tadi yang di hidung tadi dikeluarkan dengan tangan kiri. Masukkan namanya istinsyak, keluarkan namanya istinsar. Kalau yang di hidung tadi. Ya, dah. Sekarang yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Lihat gambar 5 dan 6. Wajah itu lihat gambar 5. Sudah lihat gambar 5 ya? Tahu batasannya? Nih. Itu rambut kan? Ini batasan rambut turun sampai sini. Batasan telinga turun. Ini apa? Dagu. Nah, ini turun gini. 3. Bawah dagu. Jadi nggak basuh. Nggak usah nambah-nambah. Nih, nggak usah ditambah-tambah. Sudah sampai sini ya sini sudah, ini batas ini sudah berlebihan tadi itu. Paham ya? Jadi yang tidak disuruh jangan nambah-nambah. Ini batasan muka tadi ya. Sekali lagi batasan muka ini nih. Nih. Makanya ibu-ibu karena bagian ini nggak kebasuh bu. Ini ibu nggak basuh nih, terutama ibu-ibu nih ya. Ini kan ibu nggak basuh. Maka ruku atau mungkinnya tarik keluar gini bu. Set. Ini ditarik ke sini bu. Kenapa? Ini aurat ibu ini. Kalau baru tahu yo alhamdulillah saiki yo ngaji biar paham. Itu. Ini baru tahu ibu-ibu itu pasti baru tahu. Saya cuma lihat kayak gini yang pakai ruku atau mungkena seperti itu cuma uang Malaysia saja. Kalau umroh itu saya lihat, oh saya sudah bisa bedakan orang Indonesia dan Malaysia itu gimana. Ah itu aja lihat rukuhnya itu kayak gitu. Walaupun face-nya sama. Ah lihat aja rukuhnya coba lihat. Ah, ini uang Indonesia ini. Kalau uang Malaysia sudah tarik keluar gini, wes paham. Sudah paham bu itu. Sudah, sekarang nomor 5. Basuh seluruh wajah sudah dan menyela-nyela jenggot. Kalau punya jenggot, lihat itu tadi gambar 7 dan 8. Ada jenggotnya tebal, berarti di sela-selanya. Kalau tipis ya sudah gini aja, nggak usah paksa-paksa pak. Apalagi cuma 1-2 helai aja. Ini tanda bapak-bapak itu jenggotnya dibiarkan apa adanya. Boten dicukur. Ibu-ibu harus terima suaminya seperti itu. Belajar suaminya punya jenggot. Kalau orang biasa ya dibiasakan. Wah kalau ada istri yang tanya itu, Ustaz saya minta suami saya untuk cukur jenggot saya. Wah kalau ada istri kayak gini saya jawab, Pak ganti palang pintunya aja Pak. Tahu ganti palang pintu? Itu istilah Nabi Ibrahim untuk putranya Ismail itu. Waktu istri yang pertama itu nggak bersyukur. Terus disuruh ganti apa? Suruh bilang nanti suamimu pulang ya, tolong ganti palang pintunya. Apa artinya Pak? Bapak nggak paham? Ya Allah, nggak paham bapak. Gak usah beritahu aja ya, biarin aja. Ibu saya sudah cerita. Nanti cari sendiri ganti palang pintu itu apa? Biar bengong aja Pak. Ganti palang pintu itu maksud Ibrahim suruh ganti istrinya. Nah, baru istri yang kedua mau bersyukur baru tetap itu palang pintumu itu sudah bagus, biarkan saja. Istri yang kedua. Ya, namun bu nanti mikir-mikir kalau masih bisa dididik, yo dididik. Ya, istrinya langsung jangan ganti-ganti palang pintu. Punya istri itu bukan kayak punya gorengan gitu, bolak-balik ganti aja, enggak. Lihat batasan wajah adalah dari batasan tumbuhnya rambut normal, lalu batasan telinga dan jenggot tadi. Nah sudah berarti itu muka. Sudah ya. Jadi batasan muka sudah paham ya. Jenggot juga nanti ikut dibasuh. Kalau yang lebat nanti disela-selain nanti jenggotnya. Kalau yang tipis sudah kena tadi dengan air. Lalu yang keenam,
membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Lihat gambar 9 dan 10. Kanan dulu dirampungkan 3, terus kiri dirampungkan 3. Nih, kanan dulu ya. Sampai mana? Siku. Nah, 1, 2, ya, 3. Baru kemudian kiri. Ya, 1. Kalau pakai jam tangan gimana? Baiknya dicopot saja. Ya. 2, 3. Sampai sikunya. Boleh nggak dilebihkan sampai lengan atas? Tidak perlu. Tadi sudah berlebihan. Terus nomor 7. Sekarang mengusap seluruh kepala. Lihat ya, kepala ini seluruhnya. Dengan cara bagian depan, mengusap dengan cara mengusap bagian depan lalu ditarik hingga tengkuk. Ini ibu-ibu juga ya, sama. Kemudian kembali ke tempat dimulai dan dilanjutkan dengan mengusap telinga langsung. Dilakukan sebanyak 1 kali tanpa mengambil air baru. Berarti kepala dan telinga jadi 1. Caranya tadi gimana? Kepala ini ditarik dari depan. Ada juga hadis yang katakan dari belakang. Yang paling mudah dari depan aja ya, dari depan. Ini ditarik nanti dari sini, tarik sampai mana? Tengkuk. Terus dari tengkuk tarik lagi ke depan. Terus tidak ambil air baru, lanjut apa? Telinga. Telinga dengan cara, coba lihat di gambar 15, 14, lihat. Jari ini jari apa nih? Telunjuk di bagian dalam. Jari jempol yang muter di luar. Dijewer kupingnya nih loh. Set. Nah, ini bersih semua di sekeliling ini nih. Ulang. Tadi berapa kali dulu? Berapa kali? 1 kali. Sekali jalan ya. Tangannya cukup mengusap. Mengusap itu airnya tidak dialirkan. Paham? Airnya tidak dialirkan. Tangan cukup apa? Basah. Ya, tangan cukup basah. Kenapa tidak dialirkan untuk kepala, Bu, Pak? Kenapa? Kalau dialirkan jadinya apa? Keramas. Repot nggak bagi ibu-ibu? Repot banget. Kalau bapak-bapak nggak masalah mungkin. Ibu-ibu repot banget ya. Masa keramas terus setiap kali wudhu? Maka cukup mengusap. Ya, mengusapnya pun di situ mengusap kepala. Ingat kalimatnya mengusap kepala ya. Bukan kalimatnya mengusap rambut. Apa bedanya, Bu? Mengusap kepala dengan mengusap rambut. Kalau rambut yang diusap berarti panjang rambut ibu sampai di sini. Ditarik dari sini sampai belakang ini ibu usap ini. Namun karena disuruh mengusap kepala, makanya tadi cuma sampai mana? Tengkuk. Ya tadi ya saya ulang. Airnya saya buang. Set. Ya kan? Ulang lagi, wes. Ya. Sudah? Paham ya ibu? Dari depan ya, tarik ke tengkuk. Tengkuk tarik lagi ke depan. Terus apa? Usap telinga. Nanti saya minta bapak maju nanti untuk praktek ini. Terus setelah itu membasuh kaki dengan mata kaki. Membasuh kaki hingga mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Kemudian kaki kiri sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Kalau kakinya ibu bersih-bersih mungkin. Kalau bapak-bapak embuh ini. Ya. Kaki apa dulu? Sampai mana? Mata kaki. Nah ini sela-sela jarinya. Nah, tarik. Ulang sampai 3 kali. 2. Terus 3. Perlu nggak sampai betis? Nggak. Terus kiri sama seperti tadi. Sela-sela jarinya. Biasanya yang nggak kena itu bagian ini. Ada di bagian sini juga. Kadang kering.
Ya, yang kiri juga itu sama. Sini sama sini. Itu biasanya nggak kena. Kadang habis wudu, wah ini kok bagian kiri, berarti ibu nggak basuh. Kalau nggak basuh, bapak nggak basuh, wah itu ancamannya berat sekali, apalagi dipakai sholat. Nabi SAW pernah mengancam tumitnya nggak kebasuh air wudu tadi, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudu saat dia berwudu tadi, karena dia pakai untuk sholat, ternyata wudunya nggak sah. Lalu yang kesembilan, membaca doa setelah berwudu. Doa lengkapnya lihat di sini. Saya tuntun, ikuti. Ya, saya tuntun, ikuti. Ini 3 macam doa. Lihat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Itu doa setelah berwudu. Yang doa ini hukumnya sunnah. Seandainya ibu lupa, ini nggak masalah, wudunya tetap sah. Yang penting kalau wudu ibu penuhi nanti ada 6 rukun. Ya, 6 rukun wajib dipenuhi ibu. 6 ini nggak ada masalah wudu ibu. Masalah wudu yang bapak lakukan 6 ini. Saya sudah bahas di kajian ibu-ibu ya. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan. 4, sampai dengan siku. 4, mengusap kepala. 5, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. 6, tertib. Berurutan. Saya ulang. 1 apa? Niat. 2, membasuh muka. Tadi muka ya jelas nih. Terus 3, membasuh tangan sampai siku, kanan terus kiri. Terus mengusap kepala. Telinga nggak disebut bu, kepala yang disebut. Berarti yang wajibnya itu kepala, telinga hukumnya sunnah. Saya nanti jelaskan. Terus yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Sekarang saya sebutkan yang kurang tepat dalam wudhu. Ya, yang kurang tepat. Yang kurang tepat misalnya, saya nggak katakan salah sampai batal nggak, namun tinggal diperbaiki saja. Ya. Yang pertama,
Tadi kumur-kumur dengan hidung itu dipisah. Baiknya apa tadi? Jadi satu. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Terus yang biasanya kurang lagi untuk kepala. Kepala sebagian hanya diusap sebagian saja. Sebagian orang lakukan cuma mengusap sebagian saja. Maka ada yang ambil cuma segini terus tek tek tek. Ya kan, bagian depan saja kan. Nah sekarang diganti. Lebih sempurna apa? Mengusap sampai tengkuk tadi. Balik lagi ke depan. Baru lanjut telinga. Kemudian yang kaki tadi sampai mata kaki ada sebagian yang tidak mengusap sempurna. Nah sekarang coba contohkan. Nah ini Mas Iqbal aja. Antum depan. Ya, wudhu sekarang. Iya, praktek. Nah ini kerannya. Nah. Ya, pakai kerannya. Nah. Sudah. Wes resik gue Mas. Terus kumur-kumur. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ya, dikeluarkan. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung dikeluarkan. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Nah, dah. Terus muka. Angkat pejisnya dulu. Nah. Ya. Ya. Ya, terus tangan sampai siku. Ah, lengannya dulu tuh angkat tuh, angkat sih. Nah. Ini harus tenanan. Ini belum nih tadi itu kayaknya tuh, nggak kena itu. Nah. Ya, terus. Sudah. Ya, matikan dulu. Ah, wes. Ya, ya, berikutnya. Ya, tadi airnya dibuang ya karena mengusap ya. Ya, satu kali kan kepala sekali, lanjut telinga, sekarang kaki. Ah ini coba saya pegang. Ah, pakai dua tangan tuh, biar dekil-dekilnya hilang. Memang dari sana dekil. Oh, memang dari sana dekil. Dah. Terus kiri sampai mata kaki. Ingat sela-sela jarinya, Ji. Sudah. Nah, sekarang ada solusi lagi untuk ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu. Matur nuwun. Allahu barik. Ibu-ibu biasanya pakai kaos kaki, Ji. Nah, kalau ibu misalnya sebelum berangkat kajian saat ini sudah berwudu, ibu sudah punya bekal wudu nih. Terus ibu pakai kaos kaki. Tadi sudah wudu, terus sekarang pakai kaos kaki. Nah, saat wudu batal, misalnya ibu mau sholat duha atau mau sholat duhur, ibu bisa cukup mengusap kaos kaki saat wudu. Jadi wudunya batal. Ibu lakukan cara kayak tadi itu sampai bagian kaki, kaos kakinya pakai. Ya, kalau ibu nggak mau repot-repot copot kaos kaki tadi, kaos kakinya pakai. Terus tangannya cukup basah. Ya, dibuang airnya terus diusap. Langsung jalan ya, tangan kanan dan kiri langsung jalan bareng-bareng. Usap sekali bagian punggung, kaos kaki, lihat. Sah. Belakang buatan sah. Ini nggak perlu detail, nggak perlu sampai gini. Ini namanya nyemir bu, nanti itu nanti jadinya nyemir bu. Buatan. Sekali aja tadi ya. Ini tadi saya ulang. Tangannya cukup apa? Basah. Buang. Kalau ibu cuma di Jogja saja berarti mungkin boleh seperti ini, lakukan 1 kali 24 jam. Berarti dari pagi nanti sampai besok pagi lagi. Kos kakinya nggak copot-copot, mau mandi juga kos kakian juga gitu. Itu misalnya. Kalau yang mukim 1 kali 24 jam. Terus kalau yang musafir 3 kali 24 jam. Nah sekarang masalahnya ibu dengan jilbab. Nah tadi baru kos kaki itu bu. Sama lengan. Ya, lengan Ji. Nah
Dengan keterpaksaan ibu harus buka. Padahal bagian ini kalau untuk ibu-ibu ini aurat nih Bu. Solusinya bisa. Ibu kalau jilbabnya lebar bisa ini solusinya. Ibu ambil air, nanti airnya masuk. Ibu cuma kumpulkan saja, nanti masuk sini. Ya, tangan ibu masih di bawah jilbab, di dalam jilbab. Kiri juga demikian. Nah sekarang kepala, caranya kalau kepala kan tadi mengusap nih, yang wajibnya apa tadi? Coba lihat. Nah ke telinga berarti nggak apa-apa, ibu tinggalkan. Caranya kalau dalam mazhab Syafi'i cuma mengusap sebagian, berarti kalau mazhab Syafi'i nggak bisa ngusap jilbabnya, namun ngusap bawah jilbab. Ambil air, terus sudah sah. Asal tangan tadi bisa tertutup. Itu solusi untuk yang berwudu di tempat terbuka. Seandainya tangannya mesti resiko kelihatan, berarti baiknya cari kamar mandi atau toilet untuk berwudu. Oh satu lagi, lupa lagi. Ustadz gimana kalau ini makeupnya 1 cm Ustadz? Nah, tambahan menit biar nanti nggak ada yang nanya lagi, tak jawab sekalian. Itulah resiko ibu itu. Bu, makeupnya bisa dibersihin pakai apa Bu? Ibu yang buat masalah harus tahu cara solusi lah. Saya nggak tahu urusan ibu itu. Gimana Bu? Sekarang makeup itu buat air masuk ke kulit nggak? Masuk nggak Bu? Oh, apalagi 1 cm meneh Bu. Berarti harus dibersihkan dulu. Pakai apa Bu? Itu urusan ibu, saya nggak tahu itu, pokoknya harus bersihkan itu dulu. Baru kemudian ibu wudu. Ya, baru kemudian ibu wudu. Itu berarti bagian yang harus dibersihkan karena ini akan membuat lapisan baru. Kalau enggak, kalau dengan air langsung hilang ya sudah, berarti dengan air tadi, usapan tadi langsung masuk kulit. Ya, paham ya? Terus sekarang kita masuk 25 langkah bisa sholat. 1. Persiapan dulu. Bersuci dengan wudhu, kemudian mandi atau tayamum. Lalu menutup aurat dan menghadap kiblat. Tutup aurat laki-laki yang sempurna sampai yang tertutup aurat wajibnya ini, laki-laki aurat wajibnya ini ya, pusar sampai lutut. Namun yang sempurnanya tutup sampai bawah, di bawah lutut, di atas mata kaki kalau bisa bapak-bapak. Sarungnya juga demikian, sarungnya enggak menjulur di bawah mata kaki, diangkat di atas mata kaki. Lalu yang atas bajunya ini menutupi pundak. Walaupun pembahasan aurat laki-laki itu biasanya antara pusar sampai lutut, namun sempurnakan lagi laki-laki. Pecis bagaimana pecis? Wajib nggak? Hah? Boleh nggak ini kayak Mas Eko ini pakai apa nih? Pecis ini bukan pecis nih. Apa jenenge Mas? Nah, kupluk kayak gitu coba. Ya, kan macam-macam sekarang bentuk-bentuknya ya. Nggak harus. Namun kadang dilihat dari urf untuk laki-laki, kadang ini yang biasanya dipermasalahkan kalau Pak Imam. Ya, Pak Imam nggak pakai pecis, biasanya jamaah yang ini, Mas mau jadi imam Mas, pakai pecis saya saja. Berarti aturan di masyarakat tersebut imam harus pakai penutup kepala. Nah itu laki-laki. Sekarang ibu-ibu, apa auratnya? Apa auratnya Bu? Seluruh tubuh. Dari mana seluruh tubuh? Atas kan? Turun sampai bawah. Kaki tutup nggak? Tutup kecuali muka dan telapak tangan. Muka yang mana tadi muka? Ini nih. Sampai dagu sini loh. Berarti rukuhnya gimana tadi? Tarik keluar. Biasakan. Ustadz saya nggak biasa. Yuk biasakan. Makanya ngaji. Sekarang kaki. Ini biasa nih ya. Lengan dulu lengan. Lengannya sampai mana? Pergelangan tangan. Kalau bisa rukuhnya atau mungkinannya Bu, nutup ini sampai luar gini, sehingga ini nanti di dalam. Ya, yang bagian ini kan ada lekuknya sini kan nggak kelihatan.
Jadi tangan ini di dalam. Biasanya ada bentuk ruku atau mukena ibu-ibu yang sini ada bolongan sini loh. Nah, terus tangan keluar gini. Nah, itu jangan. Ini masukin dalam. Ditutup di dalam biar lekuk ini nggak kelihatan. Gitu, Nji. Jadi kalau ada ruku atau mukena yang lebar sampai sini, nah itu sudah bisa dipakai tuh. Terus sekarang yang bawah, gamis. Nutup sampai mana, Bu? Kaki. Kakinya tenggelam. Nah, itu bahasanya. Kalau kurang, ibu gamisnya masih gini, masih kayak saya misalnya ini, misalnya segini, ya masih ada kos kaki toh, nutup lagi, berarti ambil sarung, nutup sampai apa? Kaki, kakinya tenggelam tadi, Bu. Kalau kaki ibu sudah tenggelam, berarti nggak perlu pakai kos kaki, nggak masalah, karena wes ketutup. Itu sudah ketutup, Bu. Ya, mau sempurna, ibu tambah kos kaki lagi. Namun kalau ini sudah tenggelam, bahkan sudah tenggelam banget ini punya Ustaz. Saya sujud pun ketutup, Ustaz. Oh, sudah itu pakai itu. Seandainya seragam ibu atau pakaian ibu sudah di luar sholat kayak gitu, nggak usah pakai rukuh mungkena lagi. Rukuh mungkena itu cuma kerjaan orang Indonesia aja sebenarnya. Nggak ada orang Arab kayak gitu, Bu. Mereka itu satu paket langsung. Yang itu dipakai keluar, yang itu juga dipakai dalam sholat. Wong Indonesia saja. Makanya ibu bawa tas lagi untuk ruku mungkena lagi. Kalau ini sudah lebar kayak gitu, wah sudah pakai aja kemana-mana, Bu. Sudah, itu aurat ibu-ibu. Menghadap kiblat. Mana kiblat di sini? Enak kiblat. Mana? Barat mana? Sini ya. Ah, kiblat. Kalau posisinya kan biasanya serong dikit ya. Ya, mau serong juga nggak apa-apa. Seandainya mau lurus juga gini nggak masalah. Karena disuruh menghadap arah. Yang penting barat, yang penting ibu nggak sampai utara deh, yang penting nggak sampai timur, yang penting nggak sampai selatan, namun nggak ada barat. Mau serong dikit nggak masalah, mau pasin. Seandainya ibu bingung sudah lurus, ngadap kiblat. Terus membersihkan badan, nomor 2, pakaian dan tempat sholat dari najis. Hilangkan najis-najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Contoh najis apa? Apa, Bu? Apa, Pak? Najis. Bapak ini belum sarapan kayaknya ini ya. Apa, Pak? Najis? Apa? Kotoran manusia. Apa lagi? Kotoran binatang. Ya, apa lagi? Kencing masuk nggak? Masuk. Darah? Masuk najis. Nanah? Najis. Muntah? Najis. Sudah pernah dibahas. Itu dibersihkan tuh. Diberi keringanan kalau ibu punya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan jadi pokok, cuma mengkonsumsi ASI saja. Maka kalau ada kencingnya, misalnya ibu ingin sholat tempat tersebut, cukup yang kena tadi diperciki. Ambil air, set, sudah. Tempat yang tadi mau ibu gunakan. Atau mungkin ada pakaian ibu. Diberi keringanan menyucikannya dengan cara diperciki air. Sudah. Terus ketiga, mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Yang paling afdal adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Itu paling afdal. Kalau ada uzur, dia yang penting masih ada di waktunya, nggak sampai keluar waktu. Jika punya uzur tertidur ataupun lupa, maka jadinya kodok sholat. Kodok sholat itu mengerjakan sholat di luar dari waktunya. Terus yang keempat, berangkat ke masjid dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dilarang menjalinkan jari jemari, tasbih. Lihat gambarnya nomor 18 dan 19. Lihat tuh. 18 dan 19 gini. Ya, ini mau berangkat ke masjid sampai menunggu sholat tidak boleh jarinya gini. Ya, terutama bapak-bapak nih. Karena ini sudah dihitung dalam sholat. Ya, terus ini mulai dari berangkat sampai salam ketika sholat. Kalau sudah salam, maksudnya sholat wajibnya sudah salam. Setelah sholat wajib boleh. Kalau masih nunggu sholat sunnah nunggu sampai iqomah belum boleh.
Sampai salam aja. Sudah salam, nah setelah itu tangan mau diselangkan kayak gini, boleh. Tadi berangkatnya tenang, walaupun sudah iqomah. Walaupun sudah iqomah. Nah, ini biasanya kerjaan bapak-bapak itu kalau sudah iqomah baru berangkat. Akhirnya wudhunya super cepat. Ustadz, saya rukun saja Ustadz. Nah, ya sah, tetap sah. Namun bukan itu, gerakannya ke masjid lagi cepat-cepat lagi. Wow, lari. Sampai-sampai ada yang masuk shop pegang sarung lagi ini. Wah, ini sarung harus kencang ini masuk. Akhirnya masuk shop. Allahu Akbar. Bapak dan gitu, kalau saya jadi imam tuh, ini siapa di belakang ini lari dari rumah ini. Biasanya dia yang salah kok. Sudah tahu dari tadi itu sudah azan, nggak mau siap-siap. Ya kan Pak? Nggak mau siap-siap, sudah dibilangin, ayo berangkat, belum mau berangkat, pas iqomah baru, wah langsung cepat gerakannya. Nah ini yang di sini akhirnya membuat sholatnya tidak tenang. Nah disarankan untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu lebih afdol di rumah, namun ke masjid boleh nggak? Boleh. Bareng suami boleh nggak? Boleh. Suaminya siapa? Suaminya sendiri. Tak kira kenalan di WA gitu. Nanti ada yang sok perhatian gitu bareng-bareng akhirnya berangkat. Musibah luar biasa. Ya. Laki-laki ke masjid. Kenapa laki-laki kalau lebih ditekankan? Nabi SAW pernah ingatkan itu. Ada seorang buta yang minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sholat di rumah saja bagaimana? Awalnya Nabi lihat dia, ini buta dia. Sudah kamu sholat di rumah saja. Sebelum dia balik, Nabi tanya lagi, hal tasma'un nida? Engkau dengar azan? Kemudian dia jawab, iya Ustaz, saya dengar azan. Kalau begitu penuhi panggilan azan tersebut. Fa'ajib, penuhilah panggilan azan tersebut. Berarti buta saja disuruh berangkat ke masjid. Kalau dia punya uzur banyak sekali loh. Kalau mau lihat dulu uzur zaman dulu, pertama dia itu buta. Kemudian dia sampaikan, saya tidak ada penuntun Ustadz, yang nemani saya nggak ada. Berarti dia nggak ada penuntun. Yang ketiga, dulu binatang buas banyak. Yang keempat, dulu belum ada penerangan. Yang kelima, banyak pohon besar. Apa kalau banyak pohon besar berarti? Nabrak. Kalau sekarang ada laki-laki atau ada suami ibu, sehat kan? Nah, sehat. Kalau sehat, apalagi tadi? Butuh penuntun nggak? Enggak, bisa berangkat sendiri. Bisa bawa motor sendiri juga kalau masjidnya jauh. Terus apa lagi tadi? Ya, ada pohon besar enggak? Enggak, sudah di jalan-jalan aja kok. Ada binatang besar, ada harimau tengah jalan? Enggak ada. Penerangan gimana penerangan? Di Jogja ada yang gelap gulita ada? Enggak. Kalau mungkin di Gunung Kidul masih ada gitu. Enggak ada lampu jalan, kan di Jogja sudah ada. Maka tidak ada lagi uzur, lebih berhak untuk berangkat ke masjid. Tinggal ibu nanti dorong suami untuk ke masjid. Insya Allah ya ibu-ibu ya. Namun gak usah marah-marah, pelan-pelan saja bu. Terus yang kelima, memerhatikan adab masuk masjid, yaitu membaca doa masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan menghilangkan bau mulut karena bisa mengganggu yang lain dalam sholat berjamaah. Doa masuk masjidnya itu bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sedangkan doa keluar masjidnya itu bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Masuknya rahmatik, keluarnya fadlik. Terus yang keenam, sholat menghadap sutra. Sutra itu artinya pembatas. Coba lihat gambar 20, sholatnya ngadap apa itu? Apa itu? Gambar apa itu bu? Tembok. Ada suatu pembatas di sini. Saya biasanya kalau sholat nggak ada gitu,
Saya pas di tengah-tengah nggak ada tembok atau apa, ambil misalnya ini tas saya taruh depan. Nah, itu saya sholat ngadap sini. Apa tujuannya, Bu? Jadi pembatas. Ini berdirinya ibu, bapak berdiri sini, ini pembatas, berarti area ini area saya sholat. Kalau ada yang mau lewat sini nggak boleh, saya bisa cegah. Saya lagi sedekap, saya cegah ini. Dia mau lewat gimana? Lewat depannya, luar sana, atau lewat belakangan, dia lewat sini. Atau dia lewat, nggak ganggu. Kenapa tadi nggak boleh lewat sini? Oh, ganggu orang sholat, Bu. Ini ganggu orang sholat. Kalau di masjid bisa ada tembok di depan, pas sebelah baratnya tembok kan? Nah, sholat menghadap tembok. Ada tiang, berarti sholat menghadap tiang. Ada meja kayak gini, bisa. Saya di sini posisinya. Nah, ada kursi sini. Kalau ibu dalam kamar gimana? Nggak ada apa-apa. Oh, ada temboknya, ada apa lagi? Lemari, bisa. Meja, ya, bisa seperti itu. Itu namanya apa tadi? Sutra, hukumnya sunnah. Nggak pakai itu nggak apa-apa. Yang penting ada pembatas, orang tahu gitu. Ada bisa taruh tas ibu depan juga bisa. Terus yang ketujuh, meluruskan dan menutup celah shaf. Lihat gambar 21. Tidak membentuk shaf yang terlalu rapat. Lihat gambar 22 sampai gini. Sebagian bapak-bapak itu ada ini saking pokoknya sunnah Nabi Ustaz, rapat-rapat Ustaz. Padahal sudah tahu itu nggak bisa masuk lagi. Yang sebelahnya lemu, sebelahnya ini kurus, dia masuk. Allahu Akbar. Susahkan diri sendiri. Ya. Jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu renggang atau tidak lurus. Ada yang tidak lurus, safnya ada yang maju sedikit depan. Padahal imam kalau mulai sholat sudah bilang, sawu sufufakum, luruskan sofnya. Masalahnya ini imam nggak terjemahkan ini. Jamaah cuma sami'na wa ata'na. Bo lurus toh Pak. Kalau saya tuh kayak gitu. Saya nambah terjemahan, saya nggak mau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nggak paham. Kalau kalimat ini nggak dipahami, sawu sufufakum, ya ubah. Apa terjemahannya kalau gitu? Ayo lurus dan rapatkan, kan jelas. Kalau tadi cuma sawu sufufakum langsung cuma sami'na wa ata'na. Kok ini nggak gerak-gerak? Berarti nggak paham. Jamaahnya nggak paham, maka diterjemahkan. Ya, jadi tadi ya, yang tidak boleh apa? Terlalu rapat, tidak boleh terlalu renggang. Ya. Kalau ada terlalu renggang, setan ambil posisi itu. Dan juga jangan tidak lurus. Namun kalau misalnya kadang sebagian jamaah gini, kita sudah mau rapat gitu, Bu, sini Bu rapat, dia nggak mau, sudah biarin aja daripada konflik. Nanti kalau ibu dekat-dekat gini dia pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya nggak mau ini, sudahlah biarin aja. Nggak jadi wajib rapatkan tadi seperti itu. Yang jelas gini Bapak Ibu-ibu, rapat tadi tidak mesti sampai zolimi yang lain. Gini, posisi rapat itu yang paling ideal adalah kita masih punya peluang untuk duduk tahiyat saat kita tahiyat. Ada karena saking rapatnya, akhirnya kita habis sujud, mau lomba-lombaan. Ini paling saya duluan nih dapat kaki keluar. Wes, orang yang tuh, kamu nggak dapat itu. Lomba-lombaan. Biar aja dia ini nggak kaki keluar, saya aja. Itu contohnya, berarti terlalu rapat. Sampai lomba-lombaan, wah saya kaget duluan, alhamdulillah. Ini nggak dapat kanan kiri. Itu contohnya, saya logikakan kayak gitu. Berarti ada di sini terlalu rapat. Maka usahakan itu ada posisi yang lain itu masih bisa. Dia punya peluang kaki keluar ketika duduk tawarruk, ketika tahiyat akhir. Itu gambarannya. Karena nggak perlu lomba-lombaan kayak tadi. Terus yang ke-8, berniat dalam hati untuk menjalankan sholat. Terus nomor 9, berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Jadi wajib berdiri yang ngadap kiblat.
Kecuali nggak mampu berdiri untuk sholat wajib, bisa duduk pakai kursi. Namun kalau dia mampu berdiri, Ustaz saya bisa berdiri tapi pakai kursi aja lah. Oh, nggak boleh kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah masih boleh. Kalau sholat sunnah ada yang bisa berdiri namun milih duduk, nggak masalah. Namun kalau sholat wajib disuruh berdiri. Terus yang ke-10, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Di depan nggak boleh panjang. Salah makna nanti, nggak boleh. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Makna berubah, Bu. Atau baknya yang panjang. Allahu Akbar. Ubah makna lagi. Baknya nggak panjang, nggak ada mat di situ. Allahu Akbar. Sambil mengangkat kedua tangan hingga sejajar. Lihat gambar 26. Ujung telinga atau sejajar pundak. Ya, lihat. Sejajar apa? Telinga atau sejajar pundak. Allahu Akbar. Pundak. Allahu Akbar. Bisa antara telinga dan pundak. Allahu Akbar. Bisa agak di depan juga nggak apa? Allahu Akbar. Mau lebar dikit nggak apa? Ya. Terus nomor 11, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa diletakkan di dada. Lihat gambar 28. Bisa diletakkan di pusar. Gambar 29. Bisa diletakkan di perut. Gambar 30. Tangan kanan bisa diletakkan pada pergelangan. Lihat pergelangan. Ini kan pergelangan ya. Tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Bisa diletakkan pada lengan. Lihat lengan. Lengan. Bisa menggenggam lengan kiri. Saya genggam. Kalau tadi cuma letakkan. Sekarang genggam. Ya, lihat ya. Posisinya 3 berarti ya. Lihat. Pertama letakkan pada apa? Pergelangan. Terus pada apa? Lengan. Ini masuk lengan nih. Ini lengan. Sampai sini. Ini enggak. Ini sudah lengan atas. Ya kan? Lengan sini. Terus atau digenggam. Ini terserah. Posisinya tadi ya, boleh di dada sini. Jangan terlalu tinggi. Ini dada banget ini di atas, yang terlalu tinggi ini. Sini aja. Sini, pusar, perut. Ya. Posisi ini tidak diharuskan yang mana? Karena hadis-hadis yang ada tidak paksa di dada. Bahkan para ulama yang tepat doifkan ini semua, maka posisinya terserah. Terus sekarang sedekap yang dilarang adalah tangan kanan menggenggam lengan atas. Gini berarti. Allahu Akbar. Nggak boleh. Terus atau posisi genggaman berada di sisi kiri. Mana genggaman pada sisi kiri? Lihat gambar 35. Nah. Pada pinggang. Nggak boleh. Ini sini nggak boleh, sini nggak boleh. Lihat. Daya saya ulang. Sekarang tangan ketika takbir sampai mana tadi? Telinga atau pundak. Jangan lebih tinggi dari telinga, jangan lebih rendah dari pundak. Kalau lebih rendah. Terus kalau lebih tinggi. Allahu Akbar. Saking semangatnya itu. Ustaz, saya baru ngaji Ustaz. Terus sekarang sudah. Posisi tangan diletakkan saat sedekap. Posisinya di mana tadi? Dada, busur atau perut. Ya, mau santai ya bisa gini. Gak masalah. Sekarang posisi tangan kanan harus berada di depan tangan kiri. Posisinya di mana tadi? 1 di pergelangan, 2 di lengan, 3 di genggam. Paham ya? Bapak paham?
Ya, segini ya caranya ya. Di pergelangan, di lengan atau di genggam. Seperti ini. Terus sekarang doa iftitah. Doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu paling ringkas. Itu lebih ringkas daripada Allahumma ba'id baini. Itu lebih ringkas daripada wajhatu wajhiya lilladzi. Itu lebih ringkas daripada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini paling ringkas. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah katakan ini paling sering dibaca oleh Kanjeng Nabi pada sholat wajib. Pada sholat wajibnya Nabi, beliau lebih sering baca ini nih. Sudah, sekarang yang berikutnya 13. Ibu pakai yang lain boleh ya, iftitahnya ya. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang lainnya juga. Terus sekarang 13, membaca ta'awudz. Ini saya sebutkan ta'awudz yang paling panjang. Saya tuntun diikuti. A'udzu billahi samihil alim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa nafsi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Lihat artinya ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk. Ar-rajim terkutuk. Min hamzi dari kegilaannya, kegilaan setan. Wa nafkihi dari kesombongan setan. Wa nafsi dari tiupannya atau nyanyiannya yang tercela. Dah, itu bacaan apa? Ta'awudz. Yang paling ringkas adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang paling panjang ini a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Terus 14. Membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan basmalah tidak dijaharkan, lalu membaca amin setelah Al-Fatihah. Bagi yang menjaharkan basmalah pun dibolehkan. Basmalahnya di depan bismillahirrahmanirrahim boleh jahar, boleh juga tidak jahar. Jahar itu maksudnya dikeraskan. Jadi bisa imam itu mulai alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Terus setelah itu nomor 15 membaca surah selain Al-Fatihah. Bisa pilih Al-Ikhlas, bisa pilih Al-Falaq, bisa pilih surat An-Nas. Saya sebutkan surat yang pendek-pendek biar mudah dihafal. Kan lagi bahas untuk orang awam. Bukan berarti nanti ibu baca ini terus bu ganti-ganti gitu loh. Yang saya sebut apa? 7 surat favorit kan? Terus 16 turun rukuk sambil bertakbir dan mengangkat tangan. Turun rukuk sambil apa? Bertakbir Allahu Akbar sambil apa? Angkat tangan. Terus melakukan rukuk dengan tumaknina. Lihat gambar 36. Kedua, tangan diletakkan di lutut dalam keadaan merenggangkan jari jemari. Lihat, jari jemarinya dibuka dan menggenggam apa? Lutut.
Saya angkat tangan. Angkat tangannya posisinya tadi ya, sejajar telinga atau sejajar pundak atau antara keduanya. Allahu Akbar. Tangannya tadi apa? Jari jemarinya buka, genggam apa? Lutut. Bukan atasnya. Ini apa nih? Betis, bukan pahanya di bawah, bukan. Nanti punggungnya nggak lurus. Posisinya nanti lihat, gambarnya lihat seperti gambar 36 itu, posisinya lurus nanti ini. Antara kepala dengan punggung ini lurus. Allahu Akbar. Lurus. Kalau dalam hadis sebutkan sampai air itu kalau dijatuhkan di punggung beliau itu nggak jatuh-jatuh itu. Saking lurusnya. Kalau itu miring gini agak naik, berarti nanti airnya jatuh. Atau agak membungkuk ke bawah, berarti nanti airnya jatuh. Terus, lalu kepala dijadikan sejajar dengan punggung dan mendapatkan rukuk, berarti mendapatkan satu rakaat. Saat rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Bisa juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Bisa juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lalu nomor 17. Kemudian mengangkat kepala. Bangkit dari rukuk sambil mengangkat kedua tangan. I'tidal ini dilakukan dengan tumak nina. Ketika bangkit dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Ini ya. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Lihat, rukuk tadi tumak nina. Iya tak? I'tidal juga apa? Tumak nina. Maksudnya tumak nina itu tidak cepat-cepat. Kalau dalam mazhab Syafi'i memberikan catatan tumak nina adalah sekadar baca bacaan tasbih 1 kali. Bacaan tasbih itu apa? Subhanallah. 1 kali dapati, berarti bapak ibu sudah tumak nina. 1 kali bacaan tasbih tidak didapati, berarti tidak tumak nina. Contoh, lihat. Allahu Akbar. Saya turun sujud ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini nggak kembali bu tadi posisinya ke posisi semula. Ini nggak ada peluang tadi baca 1 tasbih loh. Lihat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mana tadi ada nyampe nggak? Nggak nyampe. Ya, subha aja nggak nyampe, coba lihat. Apalagi subhanallah. Ya, makanya gerakan tadi rukuk tumak nina. Terus bangkit dari rukuk i'tidal juga tumak nina. Nggak boleh cepat-cepat. Santai dulu. Jadi bagian rukuknya tadi kembali dulu. Pas, udah. Saya tahan dikit, bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Tahan lagi dikit baru kemudian turun sujud. Terus ke-18. Kemudian turun sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat tangan. Ingat ya, turun sujud. Saya mau dari i'tidal tadi berdiri nggih, mau turun sujud sambil bertakbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Terserah ingin mendahulukan tangan, lihat gambar 38, tangan dulu. Ataukah lutut terlebih dahulu, lihat gambar 39. Lihat ya. Mau turun nih. Tadi angkat tangan enggak? Tidak. Allahu Akbar. Apa duluan tadi? Ada yang pertama tangan. Bisa juga apa? Lutut, lihat, turun. Allahu Akbar. Terserah mau dahulukan apa tadi? Tangan boleh, mau dahulukan lutut juga boleh, dua-duanya. Cara sujud adalah dengan menempelkan 7 anggota tubuh, yaitu 1 dahi. Termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ini. Lihat nih. Dahi termasuk juga hidung.
Ustaz, apakah laki-laki mesti pecisnya itu diangkat gini biar dahinya itu sempurna semuanya ini? Gini? Ataukah boleh saya gini pecisnya? Ini laki-laki biasanya tanya seperti ini. Boleh. Boleh ini ketutup ini nggak apa-apa. Yang penting ini nyentuh. Nggak mesti ini nyentuh langsung. Ya, nggak mesti nyentuh langsung. Jadi nggak mesti bapak pakai pecis tuh gini terus nggak. Gini boleh. Satu dahi tadi ya. Dahi termasuk apa? Hidung. Namun hidung ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Namun baiknya hidung ditempelkan juga sama dengan dahi. Terus 2 dan 3. 2 telapak tangan kanan. 3 telapak tangan kiri. Terus 4 dan 5. 4 itu lutut kanan. Terus 5 itu lutut kiri. Lihat ya, lutut kanan, lutut kiri. Terus 6 dan 7. Ujung kaki kanan, ujung kaki kiri. Lihat caranya. Apa tadi duluan? Dahi ya. Hidung. Terus 2 telapak tangan ini sama lutut dan ujung kaki. Ingat ujung kaki, bagian yang sentuh itu ini. Ini kan ada hitam, ada putih, je. Yang putihnya yang nyentuh. Kalau cuma hitamnya saja enggak boleh ini. Jadi lihat, saya turun sujud. Allahu Akbar. Lihat bagian dahi, hidung, terus telapak tangan, kaki gini. Kalau bisa dilipat kayak gini, ditekuk bagus. Lututnya sudah. Ya. Seperti itu. Biasanya kalau yang sebagian orang kaki yang ini yang keluar, dia gini ya. Nah, itu diubah. Terus nilai penyelesaiannya ketika sujud, lengan tangan direnggangkan, dibuka dan jari jemari rapat. Lihat ini rapat. Kalau tadi pas ruku ini dibuka kan? Kalau sekarang rapat. Ini rapatnya hadap kiblat. Lihat. Ini saya gini. Terus tangan dibuka. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan saya tambahkan keterangan. Lihat. Laki-laki dibuka. Perempuan lebih dirapatkan. Kenapa perempuan dirapatkan? Karena masalah aurat ibu-ibu. Disunahkan menjauhkan lengan samping tubuh kecuali bagi wanita, tetap dirapatkan, tidak dibuka demi menjaga auratnya. Dan tidak boleh menempelkan lengan ke lantai seperti duduknya anjing. Lihat gambar 44. Ini nggak boleh nih. Ini biasanya kita itu yang ini bagian apa ini? Ini apa? Sikunya ini ditempelkan saat sujud. Yang gini, anak-anak nanti biasanya. Suruh angkat. Itu ya. Namun kalau ibu-ibu tadi apa? Lebih dirapatkan. Terus sujud dilakukan. Lihat halaman 33 dengan tumak nina dan saat itu membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Stop sampai poin 18. 19 seterusnya sampai 25 insya Allah di kajian akbar berikutnya. Mudah-mudahan bulan depan. Ya biar penasaran, biar ngaji lagi. Biar praktekkan dulu yang sudah ada itu dulu, Bu. Nanti kita ulang lagi. Ulang lagi sampai tuntaskan karena teorinya nanti bagian belakang ada rukun sholat, pembatal sholat nanti kita bahas. Sampai nanti ada zikir, ada sholat saya sertakan di sini juga. Buku ini sepertinya nanti berikutnya jadi kecil. Bagusnya kecil apa besar? Hah? Kalau yang sepuh-sepuh biasanya besar kayak gini deh. Kalau yang ibu muda biar bawa langsung kayak gini praktek gitu kasih orang. Nanti saya buat jadi kecil juga. Jadi ada 2 versi insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan ada di kotak tadi ada. Sudah. Nah, tuh bapak tanya langsung, punya bapak bisa tanya langsung. Baik, sebelumnya ada yang tidak bagus. Ya, saya baca langsung. Bapak langsung aja, nanya aja langsung. Ya. Silakan bapak 3 dulu. Selanjutnya memberikan giliran kepada yang putri. 1. Tadi siapa yang mau tanya? 1, 2, lagi. Iya, bapak dulu 2 itu ya. Silakan sebut nama dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Isran Ustaz. Mau bertanya dari gerakan sholat yang tadi setelah tidur itu, kemudian dari itu apakah tangannya itu kembali lurus atau kembali bersama? Tadi saya tidak jelaskan. Bangkit gini ya. Sami Allahu liman hamidah. Bisa tangannya sedekap, ya, sedekap. Bisa tangannya lurus. Mau milih dua ini boleh. Kalau saya sendiri lebih kuatkan yang sedekap. Jadi setiap kali saya bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Karena posisi berdiri selalu Nabi SAW itu tangan sama seperti posisi saat baca surat. Tangannya selalu sedekap. Posisinya seperti ini. Tidak pernah Nabi ketika berdiri kayak gini, posisinya gini saja nggak pernah. Itu diantara alasannya. Namun kalau tangannya lurus gini juga nggak masalah. Ada lagi dua, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama tentang wudhu. Wudu, Wudhu ya. mengusap rambut. Mengusap rambut. Mengusap rambut. Kayak saya itu yang utulan Ustaz. Ya. Jadi kalau saya menasihati saya kena hukum lama. Itu sopo. Jadi sekarang masih aku hanya ciput-ciput di atas. Dibiarkan saja daripada konflik antara jenengan dengan Bapak. Tapi sholatnya gimana? Sah. Ya. Yang kedua, masalah gerakan sholat. Pada posisi tangan Saat saat bukan sujud di takbir. takbir. Ada satu buku yang saya pernah baca itu letak sejajar jempol tangan ini sejajar dengan telinga. Wallahu alam. Yang ada tangan, ya, nggak diisyaratkan dengan jempolnya. Jadi nggak mesti ini dibuka, bahkan ini dirapatkan gini. Seandainya ini nggak pas karena bisa jadi di sini, ya ini sejajar gini, ya, agak turun sedikit gini boleh. Nggak mesti jempolnya begini nggak, atau gini nggak. Ya ini hadisnya mursal apa dhaif? Walau alam, saya belum dapat penguatan dalil untuk ini. Sendiri dada, sendiri bahu, dan Sejajar telinga. sejajar. Yang dalam hadis cuma disebut sejajar telinga atau sejajar pundak, gitu aja. Ya. Terus yang ketiga, posisi tangan ketika bangun dari ruku. Ada yang membolehkan tanpa harus tangan diangkat ke atas. Jadi harus Taib, perhatikan. Kita setiap kali mau pindah rukun dianjurkan angkat tangan. Ya, dianjurkan angkat tangan. Angkat tangan ini ada pada 4 tempat. Pertama, saya mau mulai sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan kan. 2, saya mau turun ruku, Allahu Akbar. 3, saya mau bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. 4, duduk tahiyat awal, bangkit ke rakaat ketiga. Tahiyat awal, saya bangkit ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. 4 posisi ini untuk angkat tangan. Sunnah hukumnya ya, pindah rukun yang angkat tangan sunnah tadi. Kecuali takbiratul ihram wajib untuk takbirnya. 2 sudah ya, saya jawab lewat keras saja. Ustadz, saya mahasiswa pertanian. Pada saat ada jam mata kuliah yang bertabrakan dengan waktu sholat zuhur, bagaimana yang harus saya lakukan? Menyelesaikan kuliah sampai selesai, apa keluar izin mau sholat? Bisa ditunda sholatnya, nanti sholat bareng teman-teman yang sama-sama kuliah di jam yang sama. Kalau sholat jamaah bisa ikut takbiratul ihram di tengah-tengah sholat batal kentut. Apakah ini masih termasuk bisa ikut jamaah takbiratul ihram bersama imam 40 hari? Bisa. Dia kembali karena kentut, belakang ambil wudhu, balik lagi seandainya tidak dapat takbiratul ihram bersama imam lagi, itu uzur. Ya, ini bapak-bapak ya, itu uzur. Ya.
Karena tadi sebenarnya dia sudah dapat dari awal, karena ada uzur ini tadi kentut. Mengusap jenggot itu ketika membasuh wajah atau ketika mengusap kepala. Ketika membasuh wajah. Terus dalam merapatkan sop itu pundaknya dulu apa kakinya dulu? Ini enggak diharuskan mana duluan ini. Yang penting rapat antara pundak dan kaki. Pada saat sholat, baik wajib atau subuh maupun sholat sunnah yang 2 rakaat duduknya iftirash atau tawarruk. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Enggak saya jawab. Saya 1 bulan ini menstruasi, enggak berhenti, tiap hari keluar banyak, kadang sedikit, tapi tiap hari. Jadi saya ragu untuk ibadah. Saya KB yang suntik dan baru kali ini sampai lama. Bolehkah saya tetap beribadah? Kalau sudah 1 bulan, setelah itu nganggap itu istihadah. Itu ada darah yang masalah di situ. Maka kembali lagi sholat setelah 1 bulan. Fatwa ulama diantaranya Ibnu Taimiyah batasi 1 bulan tadi. Kalau sudah lebih daripada itu sebenarnya itu darah istihadah. Jadi kembali lagi sholat. Setiap kali sholat cukup berwudu saja dan langsung jalankan sholat setelah berwudu. Punggung tangan aurat bukan? Ini ya. Punggung Ji. Nah, punggung tangan yang tepat tidak termasuk dalam yang kita bahas tadi aurat yang mesti ditutup. Jadi kalau ini terbuka nggak masalah. Ustadz, lingkungan kami di masjid, imamnya kalau baca surat pendek cepat sekali. Banyak bacaan yang misalnya gimana gitu Ustaz. Sebaiknya suami tetap ke masjid dan tersebut atau boleh ke masjid lainnya. Selama surat Al-Fatihahnya benar maka tidak masalah bermakmum di belakangnya. Jadi nanti diperhatikan bacaan surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan tipe rambut laki-laki yang jatuh? Pas sholat rambut menutup dahi, tidak pakai pecis, nggak masalah. Kalau jatuh akhirnya nutupi saat sujud, ya tetap sah sujudnya. Bagaimana ketika sholat posisi duduk di antara 2 sujud, kainnya tersibak sehingga terlihat kaki jarinya sedikit. Apakah kita boleh menutup atau biarkan? Kalau itu aurat ditutup segera kalau untuk ibu-ibu. Untuk tangan, menggenggam apakah menggenggam di pergelangan atau menggenggam di lengan? Menggenggamnya di pergelangan. Bisa juga di sini posisi ini nggak harus sih, tapi yang paling tepat di lengannya sini karena paling mungkin. Kalau di sini agak sulit. Ustadz, kalau kita ketiduran dari sebelum zuhur, bangun pas menjelang asar, lebih baik langsung sholat zuhur atau nunggu asar sekalian? Langsung sholat zuhur, baru nanti pas masuk waktu asar sholat asar. Lain kali mau dekat waktu sholat jangan tidur dulu. Manakah yang lebih utama ketika dalam perjalanan kereta antara sholat jamak takhir atau sholat di kereta? Kalau masih mungkin jamak takhir ketika sampai tempat tujuan, lebih bagus jamak takhir. Kalau akhirnya sholat jamak takhir di rumah, apakah masih boleh dikosor? Kalau sudah sampai Jogja, rumahnya di Jogja, tidak boleh kosor lagi. Cuma apa? Menjamak. Seandainya belum zuhur asar, berarti zuhurnya tetap 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Jika gamis kita menyentuh lantai dan untuk bepergian keluar rumah, apa itu menjamin gamis kita bersih dari najis dan bisa untuk sholat? Tadi misalnya gamisnya tenggelam nutup kaki, Bu. Berarti nyeret tanah kan? Maka langkah kaki berikutnya menghapus kotoran di sebelumnya. Jadi tidak ada masalah untuk ibu-ibu. Kan kotor belum tentu najis. Hukum wanita bersafar tanpa mahram, batas maksimal jarak, misal umroh atau haji sendiri bagaimana? Baik, kalau wanita asalnya safar harus dengan mahram. Batas maksimal jaraknya bagaimana? Para ulama sebutkan dari batas kota jarak yang dituju 85 kilo. Ya, 85 kilo. Kalau Jogja Solo belum. Karena belum sampai jarak itu. Ya, lebih dari itu baru nanti disyaratkan mahram berarti. Kalau kurang dari itu tidak disyaratkan mahram. Yang safarnya yang disyaratkan mahram, ya itu tadi yang jaraknya memenuhi itu. Kemudian kalau haji atau umroh bagaimana? Haji yang disyaratkan haji atau umroh tadi kalau itu wajib
Sebagian ulama menggugurkan syarat mahram tadi. Kalau itu wajib, artinya baru haji pertama atau baru umroh pertama. Untuk menggugurkan wajibnya, maka syarat mahramnya tadi jadi gugur. Artinya kalau tanpa mahram karena urgensi dia punya kemampuan untuk haji atau umroh, maka dia bisa pergi tanpa mahram tadi. Namun kalau ada mahram lebih aman, ya, walaupun itu haji atau umroh yang pertama. Dalam sholat saat masbuk mulai dari mana Ustadz? Dari belakang imam atau dari kiri? Buat dari belakang imam atau dari kanan imam. Jamaah wanita lebih baik dari belakang. Kalau mau milih tengah dulu, baru kemudian isi yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ini saya nggak jawab semua, nanti saya lanjutkan di pertemuan Rabu berikutnya ya. Ini banyak sekali. Tadi Ustadz bilang boleh berwudu dengan mengusap kaos kaki saja tanpa melepasnya, syaratnya dari rumah sudah berwudu, ya sampai cuci kaki ya. Kemudian bagaimana jika wudu yang di rumah sudah batal? Ya ini yang kita lagi bahas batal nih. Wudu di rumah sudah batal, mau wudu lagi kan? Maka saat mencuci kaki diganti mengusap kaos kaki. Sering ketika sholat di rakaat ketiga saya sedang membaca Al-Fatihah, belum selesai tapi imam sudah takbir ruku. Apakah saya harus mengikuti imam untuk rukun atau menyelesaikan Al-Fatihah saya? Selesaikan Al-Fatihah pasti telat. Kalau imam sudah posisi kayak begini, berarti tugasnya ikut imam. Nanti Al-Fatihahnya ditanggung imam. Kecuali kalau Al-Fatihahnya keterlaluan cepatnya dari imam. Ya, keterlaluan cepatnya, maka nanti pakai standar bapak atau ibu untuk baca Al-Fatihah. Setelah berwudu terus bermake up, sholat di lapangan. Setelah berwudu terus makan besar, apa harus berwudu lagi? Kalau setelah berwudu makan lagi, wudunya batal enggak? Tidak batal kecuali makan daging unta. Kalau bermake up lagi, wallahu a'lam bishawab. Mbok sholat dulu toh bu, baru nanti ngurus-ngurus yang lain. Itu jawaban saya. Mbok ngurus Allah dulu gitu loh, ngadap Allah dulu ya kan, baru ngurus-ngurus yang lain. Kan Allah nggak butuh make upnya ibu kan? Iya kan? Nggak butuh. Kalau wudhu di toilet, doa setelah wudhu dibaca di dalam atau di luar toilet? Di luar. Bismillahnya gimana? Di luar. Namun kalau ditinggalkan bismillah tidak masalah, karena hukum bismillah sunnah nggak wajib. Hukum berjabat tangan dengan laki-laki, dari kecil saya ikut bude. Jadi sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang berjabat tangan dengan sepupu laki-laki. Sekarang dihindari dengan sepupu laki-laki tadi untuk berjabat tangan. Wallahu a'lam. Ibu saya hampir 10 tahun ini sering kehilangan uang dalam jumlah yang banyak di dompet. Dahulu sebelum mengenal syirik, kami bertanya ke dukun, katanya yang mengambil makhluk halus. Nah, sudah dosa dulu ini ya. Sekarang berhubung sudah mengetahui dosa syirik, kami harus bagaimana agar tidak hilang-hilangan lagi? Tawakal pada Allah, sekarang ngaji lagi. Yang dulu harus taubat. Bagaimana bila selesai wudhu terus menginjak darah bekas mimisan, belum sempat dibersihkan, cuma dibersihkan saja, wudhunya tidak sampai batal. Saat imam baca Al-Fatihah, apakah kita menyimak atau mengikutinya? Bacaan imam jadi bacaan untuk makmum jika imam menjaharkan. Jadi ibu cukup diam, tidak ulang lagi, sudah sah untuk ibu. Jadi bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Bisa pakai pendapat itu. Dua lagi. Saya belum sarapan soalnya nih. Malas nih. Ketika kita musafir mengikuti sholat Jumat, musafir sholat Jumat, harus nggak musafir sholat Jumat? Enggak. Dia milih tidak sholat Jumat boleh, milih sholat Jumat juga boleh. Apakah boleh sholat asarnya di jamak qashar setelah sholat Jumat? Pendapat yang kuat masih dibolehkan jamak qashar setelah sholat Jumat. Jadi asarnya dimajuin ketika itu tidak masalah.
Ustadz, apa yang harus kami lakukan ketika sudah terlanjur membeli rumah dengan cara riba, sedangkan untuk menjualnya kembali juga tidak mudah? Ya sudah, pipilannya cepat dilunasi. Ustadz, tolong adakan kajian tentang fikih muamalah kontemporer di majelis ini, karena kajian Ustadz yang fikih muamalah masjidnya terlalu jauh. Ikuti live-nya saja kalau begitu ya. Sini majelis ini baru dasar-dasar dulu. Sholat aja masih saya betulin kan. Nanti kalau sudah pinter sholatnya baru saya ngajar fikih muamalah kontemporer. Masih lama. Nanti ibu stres nanti kalau dengar saya bahas riba. Nanti masalah terus. Rabu apa ini? Enggak ada tuntunan perbukasan itu. Ucapan takbir ketika berganti gerakan harus selaras bareng antara ucapan dengan gerakan. Boleh. Tadi ya, lihat. Saya angkat tangan bisa jadi sebelum Allahu Akbar. Jadi saya angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Bisa barengan. Allahu Akbar. Bisa saya angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Maka kalau berpindah rukun juga sama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita bahas untuk pagi hari ini. Insyaallah tunggu lanjutannya. Ini masih kita rampungkan sampai poin 19 hingga 25 dan teori seputar masalah sholat. Wallahu a'lam, demikian yang kita bahas, dan kami ucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang telah menyumbangkan pakaian layak pakainya untuk nanti disumbangkan kepada pengajian yang ada di Kulon Progo, yang mereka adalah minoritas muslim. Masih dibuka lagi nanti pada Rabu pertama besok. Rabu pertama nanti ada kajian lagi dia. Nanti ada pengumuman, nanti diikuti entah di Raos ini atau di Sekar Kedaton, nanti pengumumannya nyusul. Kemudian nanti mau bawa lagi pakaian layak pakainya, baik gamis maupun koko, silakan dibawa. Masih terima lagi Rabu pertama. Karena kajiannya nanti pas Sabtu Kliwon, nanti di Kalibawang Kulon Progo. Nanti bisa disumbangkan lagi. Mudah-mudahan pakaian bapak ibu-ibu yang disumbangkan bawa berkah dan manfaat untuk mereka yang membutuhkan. Demikian dari kami, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Ada yang kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan dengan ilmu tadi, dan dapat kebaikan juga dengan majelis ini, mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Dan sebelumnya nanti ada promo buku-buku kami, di situ ada 4 buku yang promo bisa dimanfaatkan di stand Rumah Store yang ada di depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.